Oh ya, oh. Rehat 5 menit. Oke, baik. Baik, selamat sore Bu Eha, sudah bisa mendengar suara saya? Selamat siang Bapak. Sudah terdengar. Oke, oke. Baik. Baik, Bu Eha, mengajar di mana Ibu? Iya Pak, selamat siang. Saya Bu Eha dari SMP Islam Sinar Cendekia. Saya mengajar di Tangerang Selatan Pak. Oke, baik. Di SMP ya Bu ya? Gimana Pak? Bu mengajar di SMP Oh iya, Insan Cendekia di Sinar Cendekia Pak. Tangerang. Sinar Oh, Cendekia. Sinar Cendekia. Betul. Oke, baik. Oke, Ibu untuk ujian kali ini ingin mengajarkan materi apa? Saya untuk kemarin peer teaching mengambil materi getaran dan gelombang Pak kelas 8. Oke, bisa di-share sedikit kan materinya rangkumannya? Apa Pak, RPP-nya atau media atau LKPD-nya oh sendiri. LKPD? Baik Pak. Mohon maaf masih disable Pak di sini. Belum bisa share screen. Belum. Host disable participant screen sharing. Ya, dan menjadikan Maaf, host. sudah. Silakan. Oke, baik Pak. Apakah sudah terlihat Pak? Mohon maaf. Belum terlihat, Bu. Sebentar. Oke, sudahkah Pak? Oke, mungkin masih proses ya di Oh ya, tempat saya. baik. Oke. Oke, baik. Eh, oke, Bu Eha, Iya coba Pak. di eh, ketujuan LKPD-nya coba. Ini Pak. Oke. Nah, tujuannya ini apa saja Bu yang dicapai? Oke. Ya, dari yang sudah saya tulis di sini, melalui studi larasi, peserta dapat mengetahui pengertian getaran dengan tepat, selanjutnya memahami konsep getaran, selanjutnya mengaplikasikan getaran dalam kehidupan sehari-hari dan juga menganalisis konsep getaran. Menganalisis konsep getaran di sini dalam arti nanti mereka bisa dari konsep getaran itu mereka tahu bagaimana sih satu getaran itu seperti apa, terus bagaimana amplitudo, bagaimana frekuensi, bagaimana periode gitu. Nah, nanti yang artinya akan menganalisis bagaimana hubungan antara panjang tali dengan dengan amplitudo, dengan periode dan juga dengan frekuensinya. Hubungannya seperti apa gitu, Pak. Oke, jadi kalau misalkan di bagian distimulasi, ya di stimulasi ini saya sampaikan bahwa ada anak yang sedang main ayunan ya, ada tali yang pendek, ada yang talinya panjang. Nah di sini mereka bisa kira-kira kalau yang talinya pendek sama yang talinya panjang tuh mereka tuh bisa nggak sih untuk berayun secara bersamaan. Nah di sini saya memberikan simulasi seperti itu. Nanti mereka bisa menjawab menimbulkan pertanyaan di situ ya. Mereka menuliskan di sini. Selanjutnya identifikasi masalah. Nah, kalau di hostnya Oke, ya, ya Pak, di bagian stimulus dulu coba nanti. stimulus sebentar. Ya, ini stimulusnya Pak. Setelah itu dari stimulus mereka bisa mengidentifikasi masalah yang terjadi. Masalahnya apa Bu di stimulus ini? Kalau kata kunci yang saya dapatkan adalah bisa nggak sih mereka ketika ayunannya
tali ayunan yang satu pendek, yang satu panjang, kira-kira mereka bisa nggak sih berayun secara bersamaan? Itu kata kunci yang saya ingin dapatkan dari identifikasi masalah yang saya tulis. Saya pengen anak-anak memunculkan rasa keingintahuannya seperti itu, Pak. Ya, kata kuncinya seperti itu yang saya ingin dapatkan dari anak-anak. Oke, baik. Terus ada bagian pengumpulan data coba lihat. Pengumpulan data. Ini kemarin karena saya pakai untuk peer teaching, Pak. Jadi pakai pad, tapi kalau misalkan aslinya nanti mereka praktikum real gitu ya, menggunakan benang, menggunakan beban, menggunakan statif seperti itu. Ini karena kemarin saya pakai untuk peer teaching, jadi karena online jadi saya pakai pad gitu, tapi nanti kalau sudah aslinya di kelas mereka akan praktikum secara real gitu, Pak. Nah, untuk pengolahan datanya di sini ada tabel ya, ada panjang tali, simpangan, jumlah getaran, waktu, periode, dan juga frekuensi. Nanti mereka akan mengisi berapa waktunya menggunakan stopwatch, periodenya juga nanti dihitung, dan juga frekuensinya bisa didapat dari panjang tali, dari jumlah getaran ya, dan juga waktu yang nanti akan mereka hitung. Nah, setelah itu nanti setelah mereka mengisi semua, nanti kan udah dapat datanya, nanti mereka menganalisis kira-kira kalau misalkan panjang talinya 50 atau simpangannya 60, bagaimana periodenya, bagaimana frekuensinya. Begitupun dengan dengan panjang tali yang 70 atau simpangannya 45, mereka bisa membandingkan nanti kira-kira kalau periodenya berapa, frekuensinya berapa. Nah, akhirnya nanti mereka bisa dapat data, bahwa kalau misalkan semakin panjang tali, periodenya semakin apa, bagaimana juga dengan frekuensinya, seperti itu, Pak. Seperti ini. Kalau menurut Ibu sendiri, ketika nanti talinya tambah panjang, Kalau misalkan talinya tambah panjang, maka periodenya itu waktunya semakin dikit gitu. Tapi kalau misalkan talinya semakin pendek, frekuensinya semakin besar gitu, Pak. Kalau periodenya semakin panjang tali, maka periodenya semakin kecil. Kalau misalkan semakin pendek tali, maka periodenya semakin besar. Kebalik. Kalau misalkan, semakin panjang tali, maka periode yang dihasilkan semakin besar, tapi kalau semakin pendek tali, periodenya semakin kecil gitu, Pak. Betul, berbanding terbalik. Kalau oke, berarti nanti ini khusus tentang konsep ya? iya, betul, Pak. Frekuensi dan ya, betul, Pak. Kalau nanti pada pembelajaran akan pet itu nggak bisa, Bu? Oh, bisa, Pak. Kenapa pilih nanti akan menggunakan dalam bahasa? Saya sudah pernah menggunakan, sebenarnya kalau misalkan waktu zaman online, saya sudah pernah pakai pad karena tidak bisa menggunakan langsung. Saya 2 kali sebenarnya pakainya, Pak. Kalau waktu zaman online gitu ya, mereka pertama dicontohkan menggunakan pad. Nah, tapi mereka suruh juga untuk melakukan secara langsung di rumah. Tapi kalau di sekolah saya mencontohkannya langsung secara real gitu, bukan menggunakan pad, karena kemampuan keterampilan siswanya lebih terlihat kalau misalkan menggunakan media yang langsung gitu daripada pad. Kalau pad kan mungkin hanya kemampuan pemahaman konsepnya mungkin bisa dapat gitu ya dari pad, tapi kemampuan keterampilannya misal untuk memasang statif atau mengukur panjang talinya itu keterampilannya bisa didapat kalau misalkan kita mempraktikkan secara langsung daripada menggunakan pad gitu, Pak. Betul. Ya, betul, Pak. Ini juga ada KPT-nya pakai Canva. Betul, Pak. Media saya juga pakai Canva, Pak. Media PPT-nya pakai Canva. Iya, Pak. Bahan ajarnya
bahan ajarnya juga pakai Canva. Sebenarnya karena kemarin karena PPG ini saya jadi otodidak Pak belajar pakai Canva. Tapi memang kalau misalkan aplikasi-aplikasi yang lain, karena ini saya juga kalau di RPP saya mengetes kemampuan siswa itu menggunakan Mentimeter Pak. Jadi di pretest gitu ya, saya tanya dulu apa yang kalian ketahui tentang getaran gitu. Mereka menuliskan di mentimeter.com. Kenapa saya pakai mentimeter.com? Karena memfasilitasi anak-anak yang mungkin tidak suka untuk berbicara gitu ya. Jadi akan anak-anak yang nggak suka berbicara juga bukan berarti nggak belajar gitu ya Pak. Mereka tetap belajar tapi dengan cara mereka. Jadi saya memfasilitasi itu semua supaya yang mau ngomong ayo silakan ngomong boleh. Tapi kalau misalkan yang nggak suka ngomong boleh kamu menuliskan pendapat di mentimeter.com gitu. Saya pakai juga di refleksi ya, di refleksi mereka bagaimana pembelajaran hari ini, apakah sudah paham, belum paham dan perlu diperbaiki. Saya juga pakai mentimeter.com Pak. Bagaimana Pak? Mohon maaf putus-putus. Oh, di LK 1.1 saya mengambil masalah bahwa metode pembelajaran yang guru lakukan itu masih cenderung ceramah gitu ya. Jadi tidak mengkolaborasikan metode dengan metode pembelajaran selain dengan ceramah. Saya juga masih cenderung menggunakan ceramah kebetulan di kelas. Tapi di sini target saya adalah bagaimana caranya tetap menggunakan ceramah, karena ceramah itu nggak sepenuhnya buruk gitu ya, karena mereka tetap membutuhkan ceramah, tapi harus juga diintegrasikan dengan metode-metode yang lain. Pun dengan IT juga harus dikolaborasikan seperti itu Pak. Ya, saya setuju sekali ya. Drama itu tidak 100% arah. Drama di situ kan banyak porsi-porsi kita dibuka, kita padukan, oke sesuai dengan kebutuhan kita. Betul Pak. Metode yang lain Betul. termasuk juga dengan teknologi tadi. Mm-mm. Memang kondisi di kalau kita semua dengan teknologi berarti teknologi itu tidak pas ya, Mm-mm. bukan salah satunya solusi Betul. tapi definisi dari berdasarkan Mentimeter tadi, Canva, Handman sudah menggambarkan bagaimana itu menguasai teknologi yang kemudian juga bisa dijadikan alat ini ya. Betul. Iya, baik. Iya Pak. Ya, saya pikir dari saya itu aja tuh. Terima kasih Terima kasih Bapak. Bapak mohon maaf tadi sepertinya saya ketika share screen mati off cam ya Pak ya? ya tidak terlihat. Oh iya. Mohon maaf Bapak, sepertinya setting dari Zoom-nya deh. Iya. Tapi nggak apa-apa. Nanti suaranya clear, saya bisa dari bersama. Baik Bapak, terima kasih. Ya, baik Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Oke, terima kasih. Sama-sama Bapak. Oh iya. Jadi di Zoom 1 sebagai satu yang sama-sama. Berarti habis ini saya Pak Subjo atau Christian. Luna. Subjono ini. Iya. Oh, Pak Subjono. Ya, oke. Bu Eha bisa menunggu dulu ya. Siapa?
Iya Ibu, selamat siang. Iya Ibu, jelas sekali. Iya Ibu, halo Ibu, jelas Bu. Halo, iya Bu, halo. Suaranya terdengar Ibu. Bisa Bu, bisa. Suara Ibu jelas sekali. Iya Bu. Saya dari SMP Islam Sinar Cendekia Bu, di Tangerang Selatan. Halo, iya Ibu. Dari SMP Islam Sinar Cendekia Ibu, Tangerang Selatan. Halo. Halo Ibu. Halo. Mariani. Sepertinya Bu Mariati tidak mendengar suara saya ya Bu Galuh. Iya. Oh, Iya, iya. oh iya. Oke. Bentar ya, mungkin kehilangan. Iya baik Bu. Oh iya Ibu. Oh iya. Baik Ibu. Selamat siang Ibu. Terdengar Ibu sangat jelas. Saya dari saya bisa dipanggil Ibu Eha Ibu. Saya dari SMP Islam Sinar Cendekia, Tangerang Selatan. Sinar Cendekia Bu, Sinar Cendekia. Sinar Cendekia. Oh, beda Bu, tapi masih satu wilayah. Betul. Oh, bukan Bu, beda lagi, beda yayasan. Betul. Oh. Oh iya, bukan Bu. Tapi masih sama-sama daerah Tangerang Selatan juga. Iya, Sinar Cendekia masih baru Bu, masih 10 tahun. Ibu mohon Iya Ibu. Sekolah biasa Bu, pulang pergi. SMP biasa. Bukan. Kita masih karena masih baru ya Bu. Karena masih baru jadi masih merintis Bu. Masih sekitar satu kelas mungkin hanya sekitaran 20-an anak gitu, dan cuma ada 2 kelas maksimal.
Iya, masing-masing 2 rombel, Bu. Iya, Ibu. Untuk kali ini saya akan coba untuk getaran gelombang, karena kemarin juga peer teaching pakai getaran gelombang, tapi karena peer teaching 30 menit kemarin yang saya bahas hanya getaran saja, Bu. Betul, Bu. Getaran gelombang SMP, ya, getaran dan gelombang. Halo Ibu, suara saya apakah jelas? Halo? Iya. Apakah sudah jelas? Oke. Iya. Iya. Oke. Materi getaran gelombang ada di SMP kelas 8, Bu. Yang akan dipelajari ada bagaimana menentukan amplitudo, frekuensi, terus periode, itu untuk getarannya. Nah, untuk gelombangnya menentukan banyaknya gelombang, terus panjang gelombang juga, seperti itu, Bu. Ya, ada panjang gelombang, frekuensi, seperti itu. Halo? Baik, kalau misalkan di getaran sepertinya mungkin hampir mungkin masih terlampau mudah kalau untuk anak-anak di getaran, tapi kalau di gelombang sepertinya mereka agak kesulitan, Bu, untuk menentukan banyaknya gelombang. Kalau gelombangnya utuh mungkin anak-anak masih bisa mengetahui, Bu, tapi kalau gelombangnya sudah terpotong gitu ya, mungkin gambar lembahnya mungkin hanya sampai di puncak, atau bagian bukitnya juga cuma sampai puncak, ketemu puncak aja, mereka masih bingung kira-kira ini tuh banyak gelombangnya tuh berapa sih gitu, Bu. Itu yang masih sering kesulitan, dan juga ke perhitungan matematisnya, Bu. Anak-anak masih agak sulit karena matematika dasarnya mungkin masih kurang, seperti itu. Iya, matematika dasarnya. Ya, baik. Kalau misalkan untuk mempelajari seperti itu, sebenarnya kalau yang saya angkat di identifikasi masalah itu lebih kepada bagaimana cara mengajarkan kepada siswa mengkolaborasikan selain metode ceramah gitu ya, Bu, karena selama ini saya juga masih mengajarkan dengan metode ceramah seperti itu. Jadi di identifikasi masalah yang saya tulis adalah metode pembelajaran guru yang kurang variatif, seperti itu, Bu. Jadi hanya menggunakan metode ceramah. Ya, walaupun metode ceramah itu tidak sepenuhnya salah kalau menurut saya, tapi alangkah lebih baiknya jika diintegrasikan dengan metode-metode yang lain. Nah, karena mengatasi hal itu gitu ya, Bu, saya mengintegrasikannya, mengajarkan getaran dan gelombang ini. Kalau kemarin pada saat peer teaching saya karena online, jadi saya mengajarkannya menggunakan aplikasi PET, Bu. Halo, Ibu. Iya, Ibu, suara saya apakah terdengar? Iya. Jadi kemarin yang identifikasi masalah yang saya ambil itu adalah metode pembelajaran guru yang kurang variatif, Bu, karena sering menggunakan metode ceramah. Nah, untuk itu di pembelajaran kali ini saya mengintegrasikan metode ceramah dengan metode-metode yang lain seperti simulasi. Saya menggunakan PET. Kalau kemarin peer teaching karena online, saya menggunakan aplikasi PET.
Selanjutnya kalau untuk real di kelas nanti saya akan mencoba praktikum langsung Bu, menggunakan statif, bandul, tali seperti itu, stopwatch. Jadi mereka bisa mendapatkan pengalaman langsung, konsepnya juga dapat ya, konsep tentang getaran juga dapat, dan keterampilan mereka juga didapatkan seperti itu Bu. Halo, iya Bu. Betul Bu. Baik Ibu. Nah kalau begitu kemudian LKPD-nya Oke, apakah saya boleh diizinkan untuk share screen Bu, atau saya modelnya model discovery learning Bu. Betul. Betul. Saya share screen atau dijelaskan saja Bu? Oh baik. Baik. Ya, untuk di LKPD saya menyajikan stimulus berupa gambar ya Bu, gambar yang orang yang sedang bermain ayunan. Saya memberikan narasi jika ada dua anak yang sedang bermain ayunan, yang satu talinya pendek dan yang satu talinya panjang, kira-kira kalau mereka berayun secara bersamaan, mereka bisa tidak ya? Kalau mereka berayun gitu ya, kira-kira mereka bisa nggak sih ayunannya itu secara sama gitu? Nah, nanti dari situ mereka akan mempraktikumkan ya, nanti akan didapatkan hasil bagaimana hubungan antara panjang tali yang nanti akan dianalisis hasilnya dengan frekuensi dan juga periode. Jadi nanti mereka praktikumkan menggunakan tali yang berbeda, bukan tali yang berbeda, panjang talinya yang berbeda ya, simpangannya juga berbeda. Nanti mereka menghitung waktu, dari situ mereka bisa mendapatkan periodenya dan juga frekuensinya. Nanti mereka membandingkan hasilnya, kira-kira kalau yang panjang talinya lebih panjang atau yang lebih pendek, bagaimana hubungan dengan frekuensi dan juga periodenya, seperti itu. Nanti mereka menganalisis gitu Bu. Oh bisa Bu, tentu, karena dari menganalisis itu mereka sudah dapat dapat high order thinkingnya, lebih berpikir kritis gitu ya. Kira-kira mereka menganalisis bagaimana sih hubungannya antara panjang talinya, bagaimana frekuensinya, kalau panjang talinya sekian bagaimana periodenya. Dari situ sudah bisa didapatkan hotsnya Bu, dari cara berpikir mereka, berpikir kritis mereka, seperti itu. Oke, iya Bu. Jadi di media pembelajaran saya menggunakan Canva, LKPD juga saya menggunakan Canva, bahan ajar saya juga menggunakan Canva. Terus di RPP di bagian awal saya untuk mengetes pretest gitu ya, saya ingin mendiagnosis kira-kira mereka pengetahuannya sudah sampai mana gitu ya, dengan menanyakan apa sih getaran, mereka udah tahu belum sih tentang getaran. Mereka menjawabnya di mentimeter.com, itu yang pertama di pendahuluan. Nah selanjutnya di kegiatan intinya, kalau misalkan online ya, kemarin pada saat masa online saya menggunakan pad ya, namun menggunakan pad gitu ya. Di kelas juga saya menggunakan pad, tapi tetap menggunakan mereka harus mempraktikkan secara real juga gitu. Kenapa saya mempraktikkan secara real? Sebenarnya dari pad itu mereka sudah dapat konsepnya, namun untuk keterampilan mereka bisa lebih terlihat ketika mempraktikkan secara langsung, seperti itu. Bagaimana mereka merangkai, misal mengukur panjang talinya, terus misal nanti ada kalau masanya diubah, mereka bisa mengukur menggunakan neraca atau menggunakan statif gitu. Kalau misalkan di pad mereka konsepnya dapat, tapi hanya tinggal klik saja, seperti itu Bu. Jadi saya tetap menggunakan praktikum secara real, tapi saya tetap mempraktekkan pad juga.
plus juga dengan mentimeter.com tadi yang saya sampaikan. Pun karena medianya ini adalah media pembelajarannya itu saya menggunakan Canva yang artinya berbentuk link, dan di dalam bahan ajar itu saya mencantumkan video gitu, jadi bentuknya bukan PDF tapi e-book gitu ya, yang di dalamnya ada video-videonya. Jadi saya mencantumkan di Classroom ya, jadi linknya, jadi mereka tinggal buka. Jadi ini bentuknya e-book, dimana di dalam e-book itu nggak cuma sekedar tulisan tapi ada videonya, ada animasinya seperti itu. Jadi lebih real terlihatnya gitu Bu, daripada harus membaca, hanya sekedar membaca seperti itu. Iya Ibu. Iya Ibu, terima kasih. Ya, baik. Ini saya langsung keluar ya Bu, atau seperti apa? Oke, baik. Terima kasih Bu Mariati. Oke, kita buka LMS. Cinggung. Ini belum, dosen 1 belum, kita lihat ke dosen 2, 1, 2, belum juga. Gemes. Udah. Sebenarnya literasi numerasi, membuat rencana evaluasi, penyebab masalah, masalah. Oke. Kalau misalkan nih satu lagi, satu lagi, aku belum dinilai. Oke, finish.